Baik, Bapak Ibu, kita mulai rapat virtual kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik Sehat, semua, Pak. alhamdulillah. Baik, Ya. Pak. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya memohon kepada salah satu peserta untuk memimpin doa. Siapa yang bisa? Bu Herianti ya, silakan Bu Herianti. Awali pembelajaran kita hari ini, mari berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Heri sudah memimpin kita bersama-sama untuk berdoa. Bapak Ibu yang hebat, mohon izin sebelum dilanjutkan saya share screen dulu ya. Awali dulu pertemuan kita dengan menyemangati Bapak Ibu semua dengan yel-yel. Kalau saya katakan CGP, semangat, sukses, luar biasa. Bagaimana, siap Bapak Ibu? Siap, Oke. siap, Pak. Oke, CGP, siap. Siap, semangat, sukses, Semangat, sukses, luar biasa. Semua Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid pada kegiatan Lokal Karya 5 ini, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita sepakati dulu hal-hal yang bisa menertibkan rapat virtual kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan unmute ya pada saat tidak dipersilakan untuk berbicara. Yang kedua, senantiasa mengaktifkan kamera. Selanjutnya, present ya Bapak Ibu menggunakan fitur ini untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Kemudian memanfaatkan kolom chat atau chat box untuk menulis pendapat atau pertanyaan Bapak Ibu, dan kita sama-sama mengingatkan waktu, dan kalau ada yang penting juga dicatat di notebook ya. Selanjutnya, apa tujuan yang mau dicapai dalam pertemuan ini Bapak Ibu? Yaitu Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak yang hebat diharapkan dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan atau latar belakang dan tujuan program yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengawali dengan ice breaking atau semacam game, dan Bapak Ibu dengarkan instruksinya. Ini adalah pernyataan. Jika Bapak Ibu setuju, cukup resen. Kemudian jika tidak setuju berarti tidak resen. Ya, pernyataan, apakah pernyataan ini termasuk program yang berpihak pada murid atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu, jelas petunjuknya? Jelas. Oke, kita lanjut. Pernyataan pertama. Oke, melibatkan orang tua murid dalam pemetaan awal kebutuhan belajar murid. Oke, saya mau melihat siapa yang resen. Oh, Bu Rosnaida, Bu Nurdiana, Bu Herianti. Oh, semua ya. Ya, kita lanjut. Pernyataan kedua, menerapkan acuan penilaian keberhasilan bagi murid yang berlaku sama untuk semua murid. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, tidak ada yang resen. Ada yang bisa memberikan penjelasan kenapa ini tidak termasuk sebagai program yang berpihak pada murid. Ibu Evi, silakan Bu Evi. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak memilih ini sebagai program yang berpihak pada murid karena kata kuncinya adalah adanya kata sama untuk semua murid, Pak. Sementara murid kita ketahui memiliki perbedaan kemampuan. Terima kasih, Pak. Betul sekali. Kita beri aplaus dulu yang kepada Ibu Evi. Saya kira luar biasa sekali jawabannya ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang lainnya segera sependapat ya. Kita lanjut pernyataan yang berikutnya. Mengintegrasikan IT dalam pembelajaran untuk menumbuhkan literasi digital yang positif bagi murid. Oh, semua. Oke. Kita sepakat ya. Ya, ini termasuk program yang berpihak pada murid. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan pemantik dengan masuk dalam link Padlet yang sudah disediakan. Bapak Ibu, saya akan kirim juga di selain yang saya tampilkan di sini, saya akan kirimkan juga di kolom chat ya.
Nah, sekarang Bapak Ibu silakan, ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab dalam pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa seorang guru penggerak perlu memiliki kemampuan membuat program yang berpihak pada murid? Potensi dan aset apa saja yang Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Dan yang ketiga, bagaimana cara Anda merawat keberlangsungan program tersebut? Oh ya, ini sudah ada jawaban dari Bu Evi ya, agar pembelajaran menyenangkan. Ya, mengapa perlu merancang program yang berpihak pada murid? Ya, bagus sekali. Yang lainnya, ada jawaban? Ya, Ibu Asjunita, supaya tercipta pembelajaran yang aman dan nyaman. Oke, saya kira Bapak Ibu sudah cukup memahami ya, dan saya kira cukup untuk pemateri kita ini. Bapak Ibu akan bekerja dalam kelompok, membuat rencana program. Nah, Bapak Ibu diharapkan bekerja secara berkelompok ya. Jadi kita bagi kelompoknya cepat. Ya, Ibu Rosneda satu kelompok dengan Ibu Asjunita, kemudian Bu Evi satu kelompok dengan Ibu Nurdiana dan Ibu Herianti. Nah, apa yang mau dilakukan Bapak Ibu melihat format rancangan program ini? Jadi Bapak Ibu bekerja membuat rancangan program dengan format berikut ya. Pertama, judul programnya apa? Saya ingatkan ya Bapak Ibu, ini berangkat dari program Prakarsa Perubahan yang kita buat kemarin ya, secara berkelompok. Ya, jadi Bapak Ibu bekerja secara berkelompok, tadi sudah dibagi kelompoknya karena waktunya terbatas. Bapak Ibu diberi waktu 3 menit ya untuk mengerjakan ini. Silakan lanjutkan program Bagja Prakarsa Perubahan yang disusun dalam Bagja kemarin. Ini khusus untuk jabarkan rencana, sesi jabarkan rencana ya. Jadi silakan buat program yang berpihak pada murid dengan memperhatikan satu, judul programnya apa, kembali programnya kemarin dimunculkan, apa tujuannya dan apa latar belakangnya. Ingat memperhatikan keterwakilan suara, pilihan dan kepemilikan murid ketika menyusun sebuah rancangan program ya, supaya betul-betul berpihak pada murid Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu bisa bekerja di link yang sudah saya kirim terakhir. Silakan tuliskan judul program yang Bapak Ibu susun kemarin di Prakarsa Perubahan yang bagiannya khusus bagian jabarkan rencana ya. Sudah Pak. Ya, sekarang saya ingin satu orang atau perwakilan kelompok dari kelompok 1 menyampaikan rancangan programnya yang berpihak pada murid. Kelompok 1 silakan. Ya, Bu Asjunita, silakan. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun judul program saya yang saya ambil yaitu Berkah, akronim dari berkreasi di kebun sekolah. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sudah bekerja dalam kelompok dan sudah menyusun rencana program khususnya bagian jabarkan rencana. Nah, selanjutnya kegiatan kita yang terakhir, kita akan bersama-sama menyimpulkan dan merefleksi. Nah, sekarang Bapak Ibu masuk di Jamboard ya untuk menuliskan refleksinya. Silakan. Ya, apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini silakan dituliskan. Ya, ini sudah ada dari Bu Rosneda, merancang prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Ya, oke. Dan teman-teman yang lainnya juga sudah menuliskan ya. Baik, saya kira cukup. Terakhir saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita berdiskusi dalam ruang virtual ini? Senang. Bagaimana? Apakah senang? Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih. Dan sebagai penguatan bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah merancang program yang berpihak pada murid. Untuk merancang program yang berpihak pada murid, perlu kita memperhatikan suara murid, apalagi Bapak Ibu, kepemilikan dan voice murid itu sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kita akhiri kegiatan kita ini dengan kembali bersama-sama membaca doa ya. Doa mulai. Selesai. Demikian Bapak Ibu presentasi saya pada hari ini.
Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.